puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat mempresentasikan materi pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Pertama dan kedua akan dibacakan oleh rekan saya, Siti Aisyah. Kepada saudari dipersilakan. Materi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kami. Baik, materi pertama kami yaitu membahas tentang atensi. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan atensi, kita perlu tahu apa itu psikologi. Nah, psikologi ialah disiplin ilmu yang membahas perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendidikan ialah proses menumbuh kembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Pendidikan merupakan konsep ideal, sedangkan pengajaran adalah konsep operasional. Dan keduanya berhubungan erat, ibarat dua sisi koin yang tak mungkin terpisahkan. Psikologi pendidikan ialah disiplin psikologi yang berhubungan dengan masalah-masalah kependidikan. Kemudian, hal-hal yang mencakup tentang psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan mencakup semua hal yang bersifat kependidikan, terutama hal belajar, mengajar, dan belajar mengajar. Psikologi pendidikan memiliki objek riset dan kajian berupa siswa dan guru selaku peserta didik dan pendidik. Psikologi pendidikan mula-mula muncul di Jerman berkat kepeloporan Johann Friedrich Herbart pada tahun 1766 hingga 1841. Ia seorang filsuf dan psikolog yang namanya diabadikan sebagai aliran pemikiran kependidikan Herbartianisme. Psikologi pendidikan berkembang berkat pengaruh aliran psikologi lain. Di antaranya yang menonjol ialah aliran humanisme, behaviorisme, dan psikolog kognitif. Selanjutnya yaitu manfaat psikologi pendidikan. Nah, manfaat psikologi pendidikan ialah untuk membantu para guru dan calon guru dalam memahami proses dan masalah kependidikan serta mengatasi masalah tersebut dengan metode saintifik psikologis. Prinsip, konsep, dan metode psikologi pendidikan merupakan landasan berpikir dan bertindak bagi guru dalam mengelola proses belajar mengajar yang selaras dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Guru sebaiknya memahami proses perkembangan dan hubungannya dalam mengajar dan proses belajar mengajar, cara belajar siswa, cara menghubungkan mengajar dengan belajar, cara mengambil keputusan untuk mengelola proses belajar. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai psikologi pendidikan itu sendiri. Kemudian materi yang akan dibahas yaitu atensi akan dipaparkan atau dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Hikmah Fitri Amir. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun bagian psikologi pendidikan yaitu memahami arti dari atensi dan konsentrasi dalam psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu atensi. Atensi merupakan perhatian menurut sebagian orang adalah aktivitas jiwa. Ini sebenarnya kurang tepat dan bahkan perhatian itu bukan suatu fungsi. Atensi atau perhatian menurut sebagian orang adalah aktivitas jiwa. Ini sebenarnya kurang tepat dan bahkan perhatian itu bukan suatu fungsi. Fungsi yaitu bentuk umum cara berinteraksi dengan bahan-bahan dalam medan tingkah laku manusia yang tidak dapat dijabarkan lebih lanjut. Perhatian bukanlah suatu fungsi melainkan adalah modus suatu fungsi. Hal-hal yang termasuk sebagai fungsi yaitu pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, dan pikiran. Jadi, fungsi memberikan kemungkinan dan perwujudan aktivitas. Dari penjelasan tadi dikatakan bahwa perhatian adalah modus dari fungsi. Modus yaitu cara berposisi dan menggerakkan.
Jadi, perhatian adalah cara menggerakkan bentuk umum, cara bergaulnya jiwa dengan bahan-bahan dalam medan tingkah laku. Dengan versi lain, perhatian dapat diartikan dua macam. Yang pertama, perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertuju kepada sesuatu objek. Yang kedua, perhatian adalah penyalahgunaan kesadaran untuk menyertai sesuatu aktivitas. Selanjutnya, macam-macam atensi. Yang pertama, macam-macam perhatian atau atensi menurut cara kerjanya, yaitu perhatian spontan. Perhatian spontan yaitu perhatian yang tidak sengaja atau tidak sekehendak subjek. Perhatian refleksi yaitu perhatian yang disengaja atau sekehendak subjek. Yang kedua, macam-macam perhatian menurut intensitasnya. Yang pertama, perhatian intensif, yaitu perhatian yang banyak dikuatkan oleh banyaknya rangsang atau keadaan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin. Yang kedua, perhatian tidak intensif, yaitu perhatian kurang diperkuat oleh rangsangan atau beberapa keadaan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin. Dan yang terakhir, macam-macam perhatian menurut luasnya, yaitu perhatian pusat. Perhatian pusat merupakan perhatian yang tertuju kepada lingkup objek yang sangat terbatas. Perhatian yang demikian ini sering pula disebut sebagai perhatian konsentrasi. Jadi, orang yang mengadakan konsentrasi pikiran berarti berpikir dengan perhatian. Yang kedua, perhatian terpancar. Perhatian terpancar yaitu perhatian yang pada suatu saat tertuju kepada lingkup objek yang luas atau tertuju kepada bermacam-macam objek. Perhatian yang demikian dapat dilakukan oleh seorang guru di depan kelas yang pada suatu saat ia harus menunjukkan perhatian kepada tujuan pelajaran, materi pelajaran, buku pelajaran atau alat pelajaran, metode belajar mengajar, lingkungan fisik kelas, dan tingkah laku anak didik yang cukup banyak jumlahnya. Ditinjau dari segi kepentingan pendidikan dan belajar, pemilihan jenis perhatian yang efektif yang memperoleh pengalaman belajar adalah hal yang penting bagi subjek yang belajar. Pemilihan cara kerja perhatian oleh didik ini dapat dibimbing oleh pihak pendidik atau lingkungan belajarnya. Salah satunya yaitu usaha untuk membimbing perhatian anak didik. Baiklah, itulah materi yang tadi saya paparkan. Selanjutnya saya alihkan kembali ke moderator. Baik, untuk materi yang terakhir, saya sendiri yang akan membahasnya, yaitu konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian terhadap tugas dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimuli yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya, konsentrasi sebagai perubahan yang konstan yang berhubungan dengan dua dimensi, yaitu dimensi luas dan dimensi pemusatan. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu oleh stimuli yang bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan pelaksanaannya mengacu pada dua dimensi yang luas dan pemusatan pada tugas-tugas tertentu. Stimuli eksternal yang mengganggu konsentrasi dalam pernyataan tersebut seperti perilaku tidak positif. Stimuli eksternal yang mengganggu konsentrasi dalam pernyataan tersebut seperti perilaku tidak sportif dari lawan. Sedangkan stimuli internal seperti perasaan terganggunya tubuh dan perasaan-perasaan lain yang mengganggu fisik dan psikis seperti saya benar-benar lelah, jangan nervous, dan sebagainya. Konsentrasi merupakan keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran penuh dan tertuju pada sesuatu atau objek tertentu yang tidak mudah. Terjadinya proses belajar membutuhkan konsentrasi belajar. Tanpa konsentrasi belajar, maka peristiwa belajar itu sesungguhnya tidak ada atau tidak berlangsung. Agar suatu konsentrasi dapat tercapai, diperlukan pemadaman rangsangan-rangsangan yang bersifat mengganggu, yaitu pemadaman segala faktor yang terdapat dalam medan kelakuan
yang dapat bekerja sebagai pusat-pusat medan yang menarik perhatian secara spontan. Untuk mengurangi ketergangguan konsentrasi, selain dengan cara memadamkan rangsangan-rangsangan yang bersifat mengganggu, perlu juga diupayakan usaha-usaha untuk meningkatkan daya tahan konsentrasi atau pemusatan perhatian pada pelajaran, baik di ruang kelas maupun di perpustakaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan konsentrasi pada saat belajar adalah dengan cara memperdengarkan musik klasik sebagai pengiring belajar. Penelitian dilakukan oleh Suter dan Gritton menunjukkan bahwa musik klasik paling cocok diperdengarkan pada saat belajar, mengulang, dan saat berkonsentrasi. Karena musik klasik dapat menciptakan keadaan belajar yang optimal dan mampu menciptakan asosiasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi, atensi, dan konsentrasi dari kelompok 5. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul atensi dan konsentrasi. Apabila ada materi yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, silakan teman-teman mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.